Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Fokus dongkrak perekonomian. Perombakan kabinet merupakan hak prerogatif seorang presiden. Presiden sebagai kepala pemerintahan memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan para pembantunya, yaitu para menteri. Kapan saja menganggap perlu melakukan perombakan kabinet, itu ialah kewenangan penuh presiden. Tentu berbarengan dengan itu, terselip harapan rakyat yang ingin momentum perombakan kabinet akan mampu mengakselerasi kinerja pemerintah, menggenjot pemulihan ekonomi nasional, mendongkrak perekonomian yang selama 2 tahun terakhir terdampak pandemi. Kemarin, Presiden Joko Widodo melakukan bongkar pasang untuk 5 posisi di kabinet. Dia mencopot Menteri Perdagangan M. Lutfi dan menggantinya dengan Zulkifli Hasan. Juga memasang mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto menggantikan Sofyan Jalil sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional. Ada pula 3 wakil menteri baru, yakni Raja Juli Antoni sebagai Wamen ATR BPN, Afrian Syah Nur sebagai Wamen Tenaga Kerja, dan John Wempi Wetipo sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri. Pergantian Menteri Perdagangan jelas dibarengi dengan harapan besar agar persoalan minyak goreng segera dituntaskan. Begitu juga untuk menstabilkan harga-harga kebutuhan pokok yang kini tengah melambung. Namun, melihat sosok yang dipasang oleh Presiden di sektor perdagangan, ada yang optimistis juga, ada yang meragukan. Meragukan bukan karena kemampuan atau kapasitas menteri baru, tetapi lebih karena posisinya sebagai ketua umum partai politik. Menambah komposisi politisi di jajaran kabinet saat tahapan pemilu 2024 sudah dimulai jelas bukan pilihan yang ideal, apalagi di sektor krusial. Politisi apalagi posisinya sebagai ketum parpol pasti akan terbelah fokusnya antara mengurus negara dan kepentingan menuju kontestasi demokrasi pada 2024. Tidak salah jika publik berasumsi bahwa perombakan kabinet yang memasukkan 2 menteri baru dan 3 wakil menteri cenderung hanya bermotif kepentingan politik praktis. Tidak untuk mengakselerasi kinerja, tetapi mengakomodasi kepentingan orang dekat pemerintah. Di Kabinet Indonesia Maju, kini ada 21 kader parpol yang mengisi kursi menteri dan wakil menteri. Tentu semuanya juga dituntut untuk membagi fokusnya antara mengurus kementerian demi kepentingan negara dan rakyatnya, serta bekerja untuk kepentingan partai politiknya. Perombakan kabinet mestinya menjadi momentum bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyusun kabinet yang lebih profesional untuk menuntaskan semua programnya dalam periode 2 tahun terakhirnya. Namun sekali lagi ditegaskan bahwa perombakan kabinet merupakan kewenangan penuh Presiden. Publik boleh saja berharap, tetapi keputusan Presiden tidak bisa digugat siapapun. Yang perlu ditekankan ialah bahwa para menteri baik profesional maupun kader parpol tidak boleh menomorduakan amanah dari Presiden. Jangan sampai para menteri itu tidak lagi fokus menuntaskan pengabdian mereka, tetapi justru berpikir bagaimana mendapatkan jabatan pada pemerintahan berikutnya. Serta kali ini Presiden harus benar-benar mengontrol kinerja mereka. Bahkan jika memperlambat kinerja pemerintahan, tidak perlu lagi untuk mendepaknya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan Mas Kohar, kita mau berbincang dulu. Sebelum kita berdiskusi, kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya. Mas Toto, selamat pagi. Selamat pagi, Metro TV. Iya, Mas Toto, kemarin akhirnya Presiden melakukan reshuffle, dan reshuffle ini kalau saya melihatnya adalah langsung kepada titik permasalahan ya, yang diganti memang hanya 2 menteri sih ya, Menteri Perdagangan dan Menteri Agraria dan Tata Ruang. Tapi 2 pos ini kan yang disebut-sebut banyak orang bermasalah di sebelum reshuffle. Nah, tapi pertanyaan orang adalah ketika kita minta supaya fokus, ternyata Menteri Perdagangan yang dipilih yang baru
adalah juga seorang ketua umum partai politik yang kita yakin menjelang 2024 pasti akan sangat sibuk. Apa bisa tetap fokus untuk kemudian mendongkrak perekonomian ini, Mas Toto? Iya, memang kalau bahkan bisa disimpulkan saya pribadi ya mengatakan bahwa kemarin yang terjadi bukan reshuffle dalam arti tata ulang kinerja, tapi tata ulang koalisi. Karena anti klimaks memang kalau kita lihat kemarin kan dari teriakan-teriakan presiden terkait dengan kebutuhan ekonomi karena faktor geopolitik, lalu kemudian juga terakhir bahkan marah terkait dengan urusan import ya yang sudah diulang berkali-kali di hadapan publik. Dan kita tahu juga sudah 8 bulan loh isu terkait dengan reshuffle ini, tapi kemarin nanti klimaks karena pertama secara kuantitatif perubahannya sangat minor dari sisi jumlah. Yang kedua secara kualitatif seperti Bung Leo tadi katakan, kalau kita lihat kan hampir semua nama ya dari menteri dan wamen yang kemarin dilantik ya lebih bisa dijelaskan secara politik. Dan kalau kita lihat lagi tidak ada nama yang mungkin punya latar belakang yang punya kesamaan dengan kementerian yang dipimpin, baik itu dari Zulkifli Hasan, Hadi Cahyanto ataupun 3 wamen yang kemarin dilantik. Jadi menurut saya memang kemarin menu utamanya adalah jamuan makan siang dengan ketum parpol, jalan bareng menuju pelantikan. Memang seperti ada sebuah kesengajaan karena merespon situasi politik terakhir. Kita tahu isu keretakan koalisi dalam koalisi, ada KIB, semut merah, isu keretakan dengan Ibu Mega misalnya, dan Pak Jokowi seperti yang menunjukkan kemarin koalisinya solid dan masih di bawah pimpinan beliau dan pemimpin koalisi satu-satunya adalah beliau. Jadi mungkin dan saya berharap harusnya ada reshuffle lagi ke depan. Harus ada reshuffle lagi, tapi kan kabinet Jokowi Maruf Amin ini hanya tinggal ya 2 tahun ya, tidak banyak kan waktunya. Untuk apa reshuffle lagi, Mas Toto? Reshuffle sebetulnya dalam konteks prerogatif presidensial bisa dilakukan kapanpun loh. Mau sisa hanya 1 tahun pun, tapi selama dalam konteks hitung-hitungan kinerja nggak masalah. Tapi menjadi mubazir ketika reshuffle-nya yaitu tadi dalam konteks politik akomodatif, mau dalam konteks 5 tahun, 4 tahun atau 1 tahun pun itu yang tidak memiliki makna. Makanya menurut saya sudahi episode reshuffle dalam konteks Jokowi menjadi pemimpin koalisi, tapi lakukanlah evaluasi kerja dalam konteks Jokowi sebagai kepala pemerintahan. Itu yang belum kita lihat kemarin. Ini kalau Anda lihat sebetulnya apa ya misi yang diemban seorang presiden? Karena kan Pak Jokowi patuh kepada konstitusi, 2024 memang tidak bisa mencalonkan diri lagi sebagai presiden, tapi tetap menjaga kesolidan koalisi. Apakah memang ini seperti dikatakan orang untuk memuluskan atau untuk memperkuat presiden berikutnya? Iya, kalau saya lihat yang pertama apa yang terjadi kemarin kan misalnya orang mengatakan ngapain sih masih bicara soliditas lagi, udah sisa tinggal 2 tahun lebih. Memang ini khas dari Jokowi ya, mengutamakan harmonisasi lalu kemudian baru bekerja. Kalau kemarin sebelumnya kita lihat ada peristiwa drama MRT juga sebelum pelantikan 20 Oktober 2019 masuknya Prabowo sebagai musuh presiden tanda kutip di pemilu sebelum. Dan kalau kita lihat dari sejarah, ini juga dilakukan oleh SBY dengan gaya yang sama di periode kedua. Jadi drama kemarin tuh mirip dengan SBY ketika melakukan reshuffle 2012. Beberapa hari sebelum dia ketemu dulu dengan ketum-ketum partai sebelum reshuffle dan kemudian baru dilakukan reshuffle. Nah, pertanyaannya kan adalah ketika Jokowi harusnya belajar dari SBY, apakah itu sebuah hal yang tepat? Kita ingat, mau berapapun banyak kursi menteri dibagi ke parpol-parpol, dibentuk setgap, yang terjadi adalah hak angket senturi dan hak angket mafia pajak yang diinisiasi oleh partainya sendiri, salah satunya oleh Golkar dan PKS. Jadi saya berharap ya episode terakhir yang kemarin dan tadi istilah Bung Leo fokus saja sebagai kepala pemerintah yang memegang amanat konstitusi, karena ujung-ujungnya yang ingin dilihat masyarakat kan bukan sekedar akurnya elit, tapi kebijakan yang menyelesaikan masalah. Dan Jokowi sendiri mengakui tantangannya jauh lebih berat sekarang.
Baik, kita aminkan itu dan terima kasih Mas Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi. Pertanyaan besarnya itu Mas Kohar, apakah memang kabinet ini masih bisa fokus untuk bekerja atau memang kabinet ini adalah bagian dari kompromi untuk memperkuat kondisi stabilitas politik? Ya, jadi begini, dibentuknya kabinet itu adalah untuk bekerja kan. Iya. Dia membantu presiden mempercepat agenda-agenda yang sudah disampaikannya, dijanjikannya dalam kampanye pemilihan presiden. Maka ketika menteri menjadi tidak fokus pada pekerjaan, berarti ada yang salah di situ. Betul. Kenapa? Karena 2 tahun setengah itu atau 2 tahun 3 bulan itu bukan waktu yang pendek loh, Leo. Itu waktu yang panjang. Masih cukup ya? Masih sangat-sangat cukup. Oke. Bayangkan ketika pandemi melanda 2 tahun, banyak yang berpikiran, oh kalau begitu pemerintahan ini di-extend saja, diperpanjang menjadi 3 tahun atau 2 tahun. Kenapa? Karena ada yang hilang selama 2 tahun selama pandemi. Opportunity loss begitu ya, semacam itu. Opportunity loss sehingga nanti takutnya tidak tercapai target-target yang dijanjikan. Nah, itu saja seperti itu. Artinya apa? 2 tahun itu bukan waktu yang pendek. Signifikan. 2 tahun itu sangat signifikan. Dan kalau kita bagi menjadi quarter, dia berarti 8 quarter. Dan dalam evaluasi pertumbuhan ekonomi, dia menjadi titik pijak yang sangat penting untuk periode-periode berikutnya, untuk pemerintahan berikutnya, bahkan untuk kelangsungan masyarakat kita pada berikutnya. Nah, apalagi ini setelah pandemi ya, kita baru bangkit, baru berusaha untuk bangkit lebih tepatnya, dengan kabar gembira bahwa dalam 2 kuartal terakhir, yaitu kuartal yang terakhir 2021 dan awal 2022, pertumbuhan kita kan lebih dari 5%. Betul. Nah, itu yang menjadi gambaran apa yang ke depannya harus dijaga. Nah, baru saja kita mendapatkan kabar gembira 2 kali kuartal pertumbuhannya 5% positif. Nah, kita dihadapkan pada krisis baru akibat geopolitik, perang. Tadi Leo ditambah dengan kekeringan di beberapa tempat, negara, ya di India misalnya, sehingga sampai menyetop ekspor gandum. Betul. Nah, pada titik itu berarti siapapun, apapun latar belakangnya yang menggantikan Menteri Perdagangan, maka dia harus fokus. Menteri-menteri yang kemarin dilantik dan termasuk di dalamnya wakil menteri, tentu dia punya pekerjaan yang sangat strategis pada akhir periode ini, sehingga nanti kelangsungan pemerintahan kita setelah Presiden Jokowi tidak lagi menjabat, itu tetap bisa kita jaga, bahkan kita tingkatkan. Bagaimana kita menuju pertumbuhan yang inklusif. Ini kan masih menjadi PR. Bagaimana menghilangkan kemiskinan ekstrim. Itu kan juga PR. Nah, itu semua bertumpu pada apa? Daya beli. Daya beli terkait dengan apa? Harga-harga. Nah, siapa yang bertugas salah satu di antaranya mengendalikan harga-harga? Ya Kementerian Perdagangan. Nah, kalau Kementerian Perdagangan itu tidak kunjung mampu mengendalikan harga-harga, maka akan terjadi gejolak kan di masyarakat. Dampaknya kemana-mana. Dampaknya bisa kemana-mana. Masyarakat yang daya belinya sudah tergerus oleh pandemi, baru saja juga siuman, gitu katakanlah, kemudian roboh lagi, dihajar oleh harga-harga, naiknya harga-harga. Ini problem yang sangat serius. Ketika seorang Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, kemarin ditugaskan, kalau istilahnya Presiden sebagai Menteri Perdagangan, apa yang membuat kita bisa yakin, Mas Kohar, bahwa fokus seorang Menteri Perdagangan itu juga pada tugasnya menjaga perdagangan ini, menjaga barang-barang, menjaga minyak goreng, harganya juga. Karena di saat bersamaan kan PAN itu juga harus mempersiapkan diri untuk 2024 dan Pak Zulhas ini kan Ketua Umum. Piye? Bagaimana? Begini, Zulkifli Hasan tentu saja sudah punya pengalaman menjadi menteri. Pernah menjadi Menteri Kehutanan. Betul. Menteri yang kira-kira juga ada kaitannya dengan produksi CPO lah ya. Kementerian Kehutanan kan ada kaitannya juga dengan
perkebunan kelapa sawit gitu kan. Nah, dia juga ikut mengatur. Maka dia dianggap memiliki kapasitas. Itu tidak diragukan. Memiliki kapasitas. Tetapi yang kemudian menjadi skeptis, banyak orang skeptis tanda tanya adalah peran politik dia sebagai pucuk pimpinan sebuah partai. Nah, tetapi kita harapkan tentu saja, harapan masyarakat banyak lebih menonjolkan kompetensinya dalam konteks kerja-kerja sebagai kementerian, sebagai menteri. Nah, untuk PAN sehari-hari kan pasti sudah ada pengurus partai yang mengurusi pemenangan pemilu. Pembagian tugasnya sudah ada yang mengerjakan yang lain. Nah, itu diharapkan menteri ini bisa fokus, meskipun tentu saja skeptisisme masih sangat marak dan itu wajar saja. Tetapi kan kita harus hargai hak prerogatif presiden dan kita tidak punya secuil pun hak untuk menggugat ini karena memang ini betul-betul privilege, ini hak prerogatif. Betul, ini kan memang harapan kita yang kita harapkan, kita sematkan pada kabinet yang baru. Tapi menarik tadi yang dikatakan Yunarto Wijaya, Mas Kohar, apakah benar reshuffle terakhir itu memang benar-benar reshuffle yang dibuat untuk fokus atau memang hanya untuk membuat harmonisasi politik? Tapi kita bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link epaper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan saat ini kita akan dengarkan dulu Mas Kohar pendapat dari beberapa pemirsa Metro TV. Kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Ibu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard Samosir dan Bung Abdul Kohar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Indra, puas dengan reshuffle kemarin? Nah, ya kami ucapkan dulu alhamdulillah atas segala keadaan Bung Leo, karena harapan masyarakat Indonesia ini perombakan kabinet yang dilakukan kemarin itu mudah-mudahan memperbaiki kualitas kerja kabinet Indonesia Maju ini. Itu harapan. Nah, kemudian menghadapi ketidakpastian global yang yang hampir selalu disebutkan oleh Presiden Jokowi, ini mudah-mudahan bisa untuk menghadapinya, dan sesuai dengan tema Metro Editorial hari ini, fokus dongkrak perekonomian. Kita sudah mendengar bahwa kemarin Menteri Perdagangan yang baru bicara tentang minyak goreng. Nah, biasanya semua rencana itu, kata indahnya itu untuk menolong rakyat kecil. Tapi yang kita amati, yang dilakukan itu justru membuka jalan untuk menolong orang-orang yang punya kuasa, gitu. Nah ini, minyak goreng, contohnya, kita sudah tahu masalahnya. Sederhana sebetulnya, petani ingin minyak sawit mentah itu lancar dibeli oleh produsen minyak dengan harga yang pantas atau layak. Itu saja
supaya Bu. lancar terus. Tapi bagaimana kita bisa mengatasi itu kalau negara sendiri tidak menguasai proses produksi? Sebetulnya fokuskan bagaimana kita bisa punya untuk memproduksi minyak sehingga membeli sawit itu contohnya saja kecil. Dan ini yang terakhir, Bung Leo, yang saya takutkan, jangan-jangan reshuffle ini hanya untuk tata ulang koalisi, sehingga mudah-mudahan tidak jadi anti klimaks bagi Kabinet Indonesia Maju ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indra untuk pendapat Ibu di Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi. Di belakang Ibu Indra ada Pak Edward di Curup, Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Tohar. Selamat pagi, silakan Pak Edward. Kita sepakat dulu. Tadi Bung Tohar sudah berulang kali mengatakan kita sepakat dulu sesuai konstitusi. Reshuffle kabinet adalah hak prerogatif kepala pemerintahan. Itu dulu sepakat. Kalau kita mungkin masyarakat sebagian memandangnya dari beberapa aspek. Tapi kan Presiden melihatnya dari atas demi kepentingan bangsa. Nah, salah satunya tadi yang disampaikan mungkin untuk jangan ada kegaduhan politik sehingga perlu dipererat koalisi ini. Mungkin itu salah satu karena kegaduhan politik berdampak juga secara makro kepada perekonomian. Otomatis gitu. Nah, ini mungkin itu salah satu. Tapi kalau kita lihat janji Menteri setelah dilantik bahwa Zulkifli Hasan itu mengatakan saya 1 hari aja mempelajarinya karena apanya kita sudah tahu permasalahannya. Saya yakin dalam waktu singkat bisa teratasi. Salah satunya adalah tidak menjual minyak curah. Harus dengan kemasan walaupun dengan sarana. Nah, ini salah satu betul solusinya itu. Sehingga distribusinya mudah terpantau. Itu salah satu. Mungkin ada trik-trik yang lain. Juga Menteri Agraria, ini perlu memang seorang yang jiwa militer. Karena ini yang dihadapi ini orang-orang kuat. Mungkin sangat tepat lah mendudukan Hadi Cahyanto. Sehingga nanti dia dobrak semuanya. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran. Kita berharap legasi yang ditinggalkan oleh Jokowi untuk 2024 nanti kita tetap aman tanpa ada kegaduhan politik yang mencolok. Kalau kegaduhan pasti ada. Kita berharap ini nanti 2024 bukan kompetisi namanya, tapi kontestasi. Kita menjual yang indah-indah gitu loh. Kalau kompetisi kan bertarung, adu kuat, adu apa, ini enggak, kita kontestasi. Kontestasi itu siapa yang paling baik, siapa yang paling indah, siapa yang paling cerdas itu. Nah, kita harapkan semua masyarakat percayakan kepada Jokowi. Bagaimanapun siapapun nanti pemimpin 2024, itulah presiden kita, itulah pemimpin kita. Kita nggak perlu gaduh, nggak boleh ada terjadinya perpecahan-perpecahan. Terima kasih, mudah-mudahan Indonesia maju. Terima kasih. Terima kasih Pak Edward di Curup, Bengkulu untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Edward ada Ibu Ong Mehua di kawasan Pejaten, Jakarta. Ibu Ong Mehua, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, Bang Kohar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu Ong? Yakin nih ada bisa untuk mendongkrak perekonomian dengan reshuffle yang kemarin dilakukan? Insya Allah. Dengan reshuffle prerogatif Presiden. Perombakan ini membawa lebih baik daripada yang terdahulu, Bang. Masa nggak ada perbaikan? Tentunya kan pelajaran itu lebih baik daripada sekarang, Bang. Seharusnya ya. Iya. Jadi Pak Lutfi, Ketua Umum PAN itu sudah mempunyai Zulkifli mempunyai pengalaman di bidang menteri dan perdagangan. Mudah-mudahan dengan pergantian menteri ini, harga minyak pun tidak sulit, Bang, dan harga terjangkau dengan masyarakat. Itu harapan masyarakat banyak, Bang. Jadi sesederhana itu ya harapannya sebetulnya, Bang ya. Iya, Bang. Jadi harapan kita kan pangan murah, sandang murah, ekonomi kita maju, Bang. Dengan adanya perombakan kabinet Indonesia Maju, membawa kita maju, bukan untuk tantangan ulang koalisi,
Kan janjinya Presiden Jokowi pada PAN kan mau menjadikan menteri. Nah ini kan sudah terjawab, Bang Leo. Iya. Iya, jadi mudah-mudahan dengan kerjanya Menteri Lufi bisa maju, minyak juga tidak sulit. Lalu dengan adanya Pak Tata Ulang, Menteri Agraria dan Tata Ulang, tidak sulit lagi, Bang. Kita mengurus sertifikat dan sebagainya cepat. Tidak mengalami kesulitan. Jadi tidak sulit-sulit sekali di BPN. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ong Mehwa di Pejaten, Jakarta. Selamat pagi. Mas Kohar, kalau mendengar harapan dari rakyat, saya bilang, pemirsa Metro TV yang barusan menyatakan, itu kan sesuatu yang baik ya. Tapi kembali lagi, rakyat ternyata tidak butuh yang terlalu rumit. Hanya butuh, tadi kalau kata Bu Ong Mehwa, harga minyak gorengnya turun. Nah, apakah bisa dilakukan dalam waktu yang sangat singkat? Jadi urusan Menteri Perdagangan tentu saja bukan sekadar minyak goreng, tetapi masih banyak yang lain. Tetapi paling tidak ketika kita menghadapi situasi ancaman bagi kita masih ancaman, ancaman krisis pangan, ancaman krisis energi, maka salah satu sektor yang akan terkena imbasnya adalah sektor perdagangan. Betul. Apabila kita lihat, kita lihat misalnya perang perdagangan antara Amerika dan Tiongkok masih terjadi. Betul. Intensitasnya juga semakin kencang sekarang. Proteksi atas produk-produk komoditas itu juga terjadi di mana-mana. Betul. Ketika Indonesia menyetop sementara ekspor CPO, beberapa negara teriak. Karena mereka sangat membutuhkan itu juga. Nah, turunan dari minyak sawit kan bukan hanya minyak goreng, tetapi banyak sekali, ada kosmetik dan seterusnya. Industri yang lain Industri yang lain. Nah, yang paling penting adalah begini, stabilitas politik memang harus dijaga. Tadi penelpon ada yang mengatakan bahwa ini hal yang lumrah saja, karena ini bagian dari stabilitas, upaya untuk menjaga stabilitas politik. Apalagi tadi kata Yunarto, di masa SBY misalnya, ketika itu di ujung-ujung pemerintahan periode kedua tetap ada gangguan. Gangguan politik itu tetap bisa saja terjadi. Nah, hal ini diharapkan tidak terjadi lagi dengan katakanlah misalnya tata ulang koalisi, memperkuat koalisi, stabilitas terjaga sehingga ekonomi bisa berjalan lancar. Meskipun pemerintahan tinggal 2 tahun 3 bulan. Nah, ini adalah tahun-tahun yang krusial. Nah, dalam tahun-tahun yang krusial itu stabilitas dirasa atau dipandang perlu. Hanya saja tadi catatannya mudah-mudahan fokus ini bisa dilakukan. Karena memang catatannya sebetulnya tidak banyak, cuma satu saja tadi. Harapan masyarakat juga tidak muluk-muluk, tetapi itu kan bukan pekerjaan yang mudah kalau dilakukan dengan tidak fokus. Karena itu menjadi mudah, menjadi bisa terlaksana dengan baik apabila fokus dilakukan. Fokus dilakukan maka bisa terjadi kalau ada pembagian kerja tadi. Bagaimana memastikan fokus itu kita bahas di bagian berikut. Mas Kohar dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mas Kohar, kalau masih ingat Asian Games, ada lagu yang sangat terkenal waktu itu. Tetap fokus ya. Tetap fokus, satu titik. Bukan 2, bukan 3. Bagaimana nih Mas, bisa fokus apa tidak ini? Iya, itu pertanyaan besarnya memang. Karena memang apalagi Kementerian Perdagangan ini kan kementerian yang sangat panas ini. Sepanjang pemerintahan Jokowi baik di periode pertama maupun periode kedua, itu sudah 6 menteri. Yang pertama dari Pak Rahmat Gobel, kemudian Thomas Lembong, Enggarti Astolukita, kemudian Suparman, Agus Parmanto, kemudian Muhammad Lutfi, dan terakhir Zulkifli Hasan. Tentu ini berarti bukan perkara yang mudah memang. Apalagi kalau tidak bisa fokus. Karena itu melalui forum ini kita menuntut, mengharap sebagai masyarakat, oke silakan. Dari manapun datangnya
menteri itu, tetapi yang paling penting jangan lupa bahwa masalah kita sangat berat. Persoalan-persoalan di perdagangan, persoalan-persoalan di mafia tanah dan seterusnya, itu persoalan-persoalan real yang harus diselesaikan dalam kurun waktu yang tidak lama atau singkat malah. Nah, kalau dalam waktu yang singkat itu tidak fokus, maka ya kita tentu saja jangan heran apabila bukan tidak mungkin nanti akan ada reshuffle selanjutnya. Bisa ya? Nah, bisa saja karena itu hak prerogatif presiden, mau-maunya presiden. Presiden menilai tidak puas dengan ini, kondisi itu bisa saja diganti. Tetapi yang paling penting adalah daripada seperti itu, maka kalaupun dia ketua umum dan kalaupun dia tidak mundur dari jabatan ketua umum, dia akan bisa mendelegasikan tugas-tugas yang lainnya kepada struktur partai yang lainnya. Ingat, Pak Prabowo Subianto juga ketua umum partai. Nah, dia menteri pertahanan. Apakah kita tidak punya masalah dengan pertahanan, ancaman terhadap pertahanan? Oh, jelas ada. Dalam situasi geopolitik seperti sekarang itu, ancaman pertahanan juga tidak boleh dipandang remeh. Sangat besar. Nah, tetapi yang paling penting adalah bagaimana dia bisa fokus. Ketika dia jadikan menteri berarti dia sudah diwakafkan, bahasanya kira-kira begitu. Maka di partai dia harus bisa mendelegasikan tugas dengan cara yang baik. Gitu. Kita dukung, kita doakan, dan juga kita berikan kritik kalau memang itu bisa membangun kerja kabinet. Jangan alergi dengan kritik. Kita doakan supaya bisa lebih baik lagi. Mas Abdul Qahar, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Leo. Pemirsa, perombakan kabinet memang adalah kewenangan penuh Presiden. Publik boleh saja berharap, namun keputusan Presiden tidak bisa digugat siapapun. Yang perlu ditekankan adalah para menteri, baik profesional maupun kader partai politik, tidak boleh menomorduakan amanah dari Presiden. Jangan sampai para menteri tidak lagi fokus menuntaskan pengabdian mereka, namun justru berpikir bagaimana mendapatkan jabatan pada pemerintahan berikutnya. Kali ini Presiden harus benar-benar mengontrol kinerja mereka. Bahkan kalau ada yang memperlambat kinerja pemerintahan, tidak perlu ragu untuk mendepaknya. Saya Leonard Samosi berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Tetap jaga kesehatan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.